Kita bergeser ke lantai bursa pemirsa, hingga akhir perdagangan saham hari ini, indeks harga saham gabungan ditutup melemah, sementara nilai tukar rupiah terpantau menguat tipis di pasar valuta asing. Kita bergabung dengan Mercy Wijaya untuk informasi selengkapnya. Mercy, faktor apa saja yang mempengaruhi pelemahan IHSG? Najla, pada perdagangan hari ini indeks harga saham gabungan bergerak fluktuatif. Pada mayoritas perdagangan indeks bergerak menguat karena tadinya investor asing masih banyak masuk ke pasar saham Indonesia. Namun saat penutupan perdagangan tadi tiba-tiba terjadi net sell yang cukup besar sampai 120 miliar di semua pasar. Dan tercatat investor asing banyak melakukan profit taking atau aksi ambil untung pada sejumlah sektor seperti sektor finance, jasa keuangan sebesar 0,69% dan pada sektor infrastruktur sampai 0,85%. Kalau kita bandingkan posisi indeks harga saham gabungan pada saat penutupan tadi berdasarkan data RTI, indeks harga saham gabungan mengalami pelemahan sebesar 0,46% di level 5.052. Dan posisi ini sebenarnya tidak berbeda dengan indeks utama kawasan Asia yang juga pergerakannya fluktuatif karena masih ada kekhawatiran terhadap pandemi COVID-19 yang dikhawatirkan dapat mengganggu proses pemulihan ekonomi yang saat ini sedang terjadi. Oleh karena itu kita lihat indeks Nikkei hanya menguat terbatas 0,47%. Indeks Hang Seng juga penguatannya ini 0,45%, sementara indeks Straits Times Singapura ditutup dengan pelemahan sebesar 0,33%. Di Indonesia sendiri sebenarnya masih ada harapan untuk penguatan tren indeks harga saham gabungan di kuartal 3 tahun 2020. Namun saat ini investor masih wait and see melihat data kinerja keuangan Indonesia di kuartal 2 tahun 2020 yang akan menjadi penentu bagaimana arah strategi investasi selanjutnya di pasar saham Indonesia. Berikut penjelasan selengkapnya dari Kepala Riset Praus Capital, Alfred Nainggolan. Data ekonomi makro kita saja, tapi data-data emiten. Artinya bahwa kalau memang cukup kuat atau cukup solid, kalau bicara masalah negatif, kemungkinan probabilitas cukup besar kita mengalami koreksi di kuartal kedua makro kita. Tapi kalau memang lihat angkanya relatif cukup bagus, ini akan membuat tadi optimisme akan terbangun kembali. Nah, jadi memang yang saat ini memang yang dijadikan faktor terbesar yang akan menghambat ruang penguatan IHSG untuk menyusul pergerakan bursa global lebih kepada penantian terhadap data-data kuartal. Untuk pergerakan saham besok, perkiraannya indeks juga masih akan fluktuatif karena investor wait and see akan data keuangan Indonesia kuartal 2 tahun 2020, sehingga range pergerakan indeks saham akan berada antara 5.000 sampai 5.157. Najla. Iya Mercy, lalu saat ini bagaimana kondisinya dengan nilai tukar rupiah? Indeks untuk pergerakan nilai tukar rupiah sendiri saat ini masih mempertahankan penguatannya dengan penguatan tipis sebesar 0,17% di posisi 14.414 rupiah per dolar Amerika Serikat. Untuk nilai tukar rupiah hari ini mendapat sentimen positif atau angin segar dari adanya perbaikan data inflasi di Tiongkok dari 2,4% di bulan Mei 2020 menjadi 2,7% di bulan Juni tahun 2020. Perbaikan angka inflasi ini juga mengindikasi bahwa daya beli masyarakat Tiongkok ini juga membaik dan memberikan indikasi adanya perbaikan lanjutan di Tiongkok setelah keterpurukan akibat pandemi COVID-19. Oleh karena itu, nilai tukar rupiah besok juga diprediksi dapat melanjutkan penguatannya antara 14.303 sampai 14.412 rupiah per dolar Amerika Serikat. Demikian Najla laporan kami dari Bursa Efek Indonesia. Kembali ke Anda di studio. Baik, Mercy Wijaya, terima kasih atas laporan selengkapnya langsung dari lantai bursa.